بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada untaian kata yang patut kita ucapkan kecuali terus berupaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat meluangkan waktu kita untuk menuntut ilmu. Bisa jadi ini merupakan waktu dan umur terbaik kita, saat di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bermajlis ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan muzakarah kita di dalam risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak, Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Hamad Al-Badr hafidhahumallahu ta'ala wa ru'ah. Beliau mengatakan rabi'an, masih pembahasan tentang siratal mustaqim. Man hum ahlus siratil mustaqim? Pertanyaan kita senantiasa dan sering terus menerus membaca di setiap rakaat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada aku jalan yang lurus. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang berada di jalan yang lurus tersebut? Maka beliau mengatakan, ahlus siratal mustaqim al-mun'im alaihim. Orang-orang yang berada di siratal mustaqim adalah orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal tersebut di dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasul." Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka mereka kelak bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang siddiqin. Was-syuhada'i was-salihin, para syuhada dan orang-orang saleh. Inilah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka senantiasa berada di jalan siratal mustaqim. Oleh karenanya, apabila kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, taufik untuk berusaha berada di atas siratal mustaqim, maka jangan pernah merasa gelisah. Jangan pernah merasa gundah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kepada kita jalan yang lurus dan kita berusaha meniti jalan tersebut, fala tastauhish. Jangan pernah merasa rendah, jangan pernah merasa gelisah. Kenapa? Hatta walau kunta wahdaka. Sekalipun kita sendirian, yang penting kita sudah berusaha berada di atas siratal mustaqim.
Walaupun kita sendirian, jangan gelisah. Jangan gundah, jangan gundah gelana. Kita bersama orang-orang siapa? Kita berada di jalannya para nabi, walaupun kita sendiri. Kita berada di jalan para siddiqin, syuhada, wassalihin. Sekalipun mungkin kita sendiri di wilayah kita. Oleh karenanya, yang menjadi barometer bukan mayoritas, bukan kuantitas. Akan tetapi yang jadi ukuran, apakah seseorang berada di siratal mustaqim adalah apa? Kualitasnya. Benarkah seseorang berada di atas siratal mustaqim atau tidak? Atau hanya sekedar ucapan saja berada di jalan siratal mustaqim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Maka di sini ada petunjuk anna sulukal 'abdi li siratil mustaqim ni'matun minallah. Orang-orang yang diberikan petunjuk, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas siratal mustaqim, saking pentingnya, saking butuhnya kita berada di jalan tersebut, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 17 kali sehari semalam. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Falaula ni'matullahi ala 'abdihi bisuluki siratal mustaqim ma salakahu wa la sara fihi. Sekiranya bukan karena nikmat dari Allah sehingga seseorang bisa berada di atas jalan yang benar, maka seseorang tidak akan pernah bisa meniti dan berjalan di atas jalan tersebut. Akan tetapi ini adalah nikmat dari Allah. Oleh karenanya, kita harus upayakan, di samping kita berdoa ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat salat yang kita lakukan, sehingga nanti salat itu bisa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harus kita pahami dengan benar siratal mustaqim tersebut. Dan kita upayakan, kita berusaha, kita belajar agar bisa Allah Subhanahu wa taala beri anugerah jalan yang benar tersebut. Tidaklah seseorang bisa mendapatkan nikmat tersebut kecuali dengan dua hal. Yang pertama apa? Ilmu bil haq. Ilmu tentang kebenaran. Maka butuh kita belajar. Seseorang tidak akan bisa mengetahui yang hak dan yang batil kecuali dia harus belajar. Dia harus menuntut ilmu. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sampai kapan? Sampai kita mati. Tidak ada batasan umur, tidak ada jenjang di dalam menuntut ilmu. Semua kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah lah yang mengajarkan kepada engkau apa yang dulunya engkau tidak tahu. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Semua kita ini adalah hamba yang jahil, hamba yang bodoh. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk menuntut ilmu, maka kita adalah orang-orang yang jahil. Maka al-ilmu bil haq. Seseorang hendaknya mengupayakan bisa mendapatkan ilmu tentang kebenaran. Setelah dia memiliki ilmu yang benar tentang kebenaran tersebut, tentang yang hak, ia upayakan untuk dia amalkan. Maka siratal mustaqim ada dua. Cara seseorang mendapatkannya, berilmu dan beramal. Kalau seseorang ingin tetap berada di atas siratal mustaqim, ia jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Terus menuntut ilmu. Jangan pernah bosan. Kalau futur, hilangkan futur tersebut. Kembali bergaul dengan teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang rajin menuntut ilmu, sehingga ada motivasi tersendiri agar kita terus bisa berada di majelis ilmu. Kemudian setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita upayakan untuk mengamalkan. Oleh karenanya umat Islam adalah umat yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dua hal ini. Dia berilmu, kemudian dia beramal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika." Ketahuilah, seseorang tidak akan mungkin mengetahui tentang
la ilaha illallah, kecuali dia menuntut ilmu, belajar. Annahu la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana amalnya? Wastaghfir li dzambik, minta ampun terhadap dosa dan kesalahanmu. Kita ini hamba yang penuh dosa. Tidak ada yang maksum. Tidak ada yang selamat dari dosa. Apapun titelnya, apapun kedudukannya, kita pasti berdosa. Siapa mengatakan demikian? Allah. Kalau ada orang mengatakan saya jarang berdosa, bahkan tidak berdosa satu hari, bohong. Karena yang mengatakan kita berdosa, pasti berdosa setiap harinya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian berbuat dosa dan kesalahan siang dan malamnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Namun aku, firman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengampun seluruh dosa, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta doa, minta istighfar, minta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Sekali lagi, seseorang tidak akan diberi nikmat berada di atas siratal mustaqim kecuali dia menggabungkan antara ilmu dengan amal. Ilmun yahtadil 'abd wal 'amalus shalih yuraqqil 'abd. Ilmu ini yang seseorang bisa mendapatkan hidayah, kemudian amal soleh yang akan menaikkan derajat seseorang. Seorang mungkin mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mengupayakan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hidayah. Dan tidak ada sebab yang paling utama dan paling mulia kecuali dia senantiasa berusaha mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita manusia butuh untuk terus diingatkan, karena sifat kita lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkan, beri nasihat. Nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa idza wajada al-ilmu nafi' la budda min al-amal. Sekali lagi tadi sudah kita katakan, apabila seseorang sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka harus dia amalkan. Oleh karenanya, manusia terbagi menjadi tiga. Manusia terbagi menjadi tiga. Qismun mun'amu alaih, wa qismun maghdubun alaih, wa qismun dallun. Manusia hanya terbagi menjadi tiga. Ada satu bagian orang-orang yang diberikan nikmat, bagian yang kedua orang-orang yang dimurkai, bagian yang ketiga orang-orang yang tersesat. Manusia hanya terbagi menjadi tiga. Imma dia diberikan nikmat oleh Allah, atau dia dimurkai oleh Allah, atau ia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Tadi kita katakan orang-orang yang berilmu kemudian beramal soleh. Oleh karenanya kita umat Islam adalah umat yang dicemburui oleh umat-umat yang lainnya, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma lana aktsaru a'malan wa aqallu ajran." Kenapa kami ini adalah orang-orang yang banyak beramal namun pahalanya sedikit? Umat Islam adalah umat yang amalannya ringan, amalannya sedikit, namun pahalanya besar. Nah, karenanya kita adalah umat yang istimewa. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara amalan-amalan yang ringan, namun pahalanya sangat besar. Oleh karenanya kita yang banyak kesibukan, hendaknya pelajari amalan-amalan yang ringan namun berpahala dan berpotensi bisa menaikkan derajat seseorang, bahkan memasukkan seseorang ke dalam surga. Taib, ini adalah yang pertama, orang-orang yang diberi nikmat adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Nah, karenanya orang Islam harus belajar, harus menuntut ilmu, harus ia alokasikan waktu setiap harinya untuk menuntut ilmu. Bukan sekali setahun menuntut ilmunya, bukan 2 kali setahun, namun setiap saat menuntut ilmu. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, hajatun nasi ila ilmi wal huda
ahwaju hajatin ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan seseorang terhadap ilmu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih ia butuhkan dari makanan dan minuman. Namun kita sebaliknya, pikiran kita, usaha kita, tenaga kita habiskan untuk bagaimana mendapatkan makanan dan minuman. Padahal seseorang makan tidak lebih 2-3 kali dalam satu hari. Adapun kebutuhan seseorang terhadap ilmu dan hidayah bi'adadi nafasih. Kata Imam Ahmad, sebanyak tarikan nafasnya. Sebanyak tarikan dan hembusan nafas seseorang membutuhkan ilmu. Karena umat Islam, sekali lagi, umat yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Yang kedua, al-maghdubu alaih, orang-orang yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Huwallazi indahu ilmun la ya'malu bihi. Orang-orang yang memiliki ilmu namun dia tidak amalkan. Orang-orang yang mengetahui kebenaran, dia sudah belajar, bahkan sudah ditokohkan, misalkan sudah menghabiskan umurnya beberapa tahun menuntut ilmu ke Timur Tengah, misalkan dia tahu kebenaran namun dia tidak amalkan. Dia tidak sampaikan. Dia takut. Dia tidak berani bersikap dengan sikap yang benar. Maka bisa jadi termasuk dalam golongan al-maghdubi alaih. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wa man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud," atau kama qala rahimahullahu taala. Orang-orang yang rusak dari ulama kami, orang-orang yang berilmu di antara kita, itu ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa bisa demikian? Mereka tahu yang benar. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang sesuai dengan sunnah, ini yang tidak ada tuntunan dan ajarannya dari Nabi SAW, namun tidak berani dia lakukan. Bahkan dia menyelisihi kebenaran. Ini fihi syabahun bil yahud. Ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Ini perkataan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian golongan manusia yang ketiga, dhalun. Orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Huwallazi ya'malu walakin bila ilmin. Ini lebih parah lagi. Orang-orang yang beramal, beribadah, mengatakan dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tanpa ilmu. Hanya sekedar semangat saja dia beribadah. Yang penting kan sudah baik kita lakukan. Niat kita baik dan lain sebagainya. Ini tidak cukup. Maka hendaknya kita berusaha menjadi golongan yang pertama tadi, orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa mereka? Menggabungkan antara belajar terlebih dahulu, berilmu terlebih dahulu, baru dia mengamalkannya. Oleh karenanya, di antara kaidah yang disepakati oleh para ulama dalam masalah ibadah adalah at-tauqifiyah. Al-aslu fil ibadah at-tauqifiyah. Atau al-aslu fil ibadah al-mani'. Hukum asal beribadah itu cop dulu. Tidak boleh. Dot dulu. Enggak boleh beribadah terlebih dahulu. Ini hukum asalnya. Terlarang seseorang beribadah hukum asalnya. Sampai ada dalil yang menerangkan bahwa ibadah itu disyariatkan. Jadi intinya kalau ada dalilnya, kemudian jelas petunjuknya, maka amalkan. Kalau tidak ada, jangan lakukan. Ini hukum asal ibadah. Beda dengan muamalah jual beli dan lain sebagainya, sebaliknya. Al-aslu fi al-bai' wasyira' al-ibahah. Begitu juga dalam makanan. Al-aslu fi ta'ami wasyarab al-mubah. Hukum asal makanan dan minuman itu boleh. Hukum asal jual beli itu boleh. Sampai ada dalil yang menerangkan tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum 'alaih." Ini dalam bab makanan. Sudah dijelaskan, dirincikan kepada kalian apa yang haram. Dan enggak banyak. Maka
dalam bab makanan kita perlu mengetahui mana yang haram. Kalau tidak ada ciri-cirinya, maka makanan itu halal. Baik. Golongan yang ketiga tadi, mereka mempunyai ibadah sebagaimana yang sudah kita katakan. Lakin kullaha dhalun wa kullaha bid'ah. Semuanya tersesat dan semuanya tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, di antara hikmah kenapa kita disunnahkan membaca suratul Kahfi di malam atau hari Jumat, agar kita ingat bahwa salah satu di antara syarat amalan-amalan kita diterima adalah ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Didasari atas ilmu dulu. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat al-Kahfi yawm al-jum'ah, adha'a Allahu lahu bainal jum'atain," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat atau malamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan naungi antara dua Jumat. Di antara hikmahnya wallahu taala alam, di situ ada ayat di akhir-akhir surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka, hal unabbiukum, maukah kalian aku kabarkan bil akhsarina a'mala, orang-orang yang paling rugi amalannya. Sudah beramal, capek letih, mengeluarkan biaya yang besar, bahkan berhutang. Udah hutangnya nggak halal lagi. Hutangnya di bank rontok. Hutangnya di bank mekar dan lain sebagainya. Sudah amalannya nggak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, kemudian terjatuh dalam perbuatan haram. Orang-orang yang paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang-orang yang usahanya tersesat. Amalannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, akan tetapi mereka mengira dia telah melakukan annahum yuhsinuna sun'a, mereka telah berbuat amalan yang sangat baik. Kan ini kan baik, dan ini diantara alasan orang-orang yang melakukan ibadah, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fata'arraf min hilali hadha nafsaka wa hajataka bi an yaj'alaka Allah Taala min al-mun'imi 'alaihim ahlus siratal mustaqim. Hendaknya engkau mengetahui dari tiga golongan ini bagaimana hajat kita, kebutuhan kita, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mendapatkan nikmat atas mereka, yaitu berada di atas siratal mustaqim. Kemudian berikutnya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu dan bisa berada di atas siratal mustaqim, syaitan itu tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu kita. Syaitan itu lebih pintar untuk mengganggu kita, dan mereka ketahui jalan-jalan yang dimana kita bisa terjatuh walaupun kita sudah berada di atas siratal mustaqim. Beliau mengatakan, yanbaghi an yu'lam anna asyaitana la yazalu bil 'abdi harisan ala ikhrajihi min siratal mustaqim. Yang perlu kita ketahui bahwa syaitan senantiasa semangat berusaha mengeluarkan kita dari siratal mustaqim melalui dua jalan. Syaitan mengeluarkan seseorang dari jalan yang lurus melalui dua jalan. Pertama, tariqatus syubhat, dan yang kedua tariqatus syahawat. Jalan subhat dan jalan syahwat. Maka terkadang seseorang rajin beribadah dan ada orang-orang yang ibadahnya lemah, maka dilihat itu oleh syaitan dan diberikan gangguan yang sesuai dengan dosis sampai dia terjatuh. Fasyubhatu yasilu min hilaliha al-insan ila hadatsin fi ad-din wal bid'ah. Syubhat yang membuat seseorang mengada-ngada di dalam beragama, beribadah tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syahwat ini yang menjerumuskan seseorang untuk berbuat
perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang haram. Jadi dua jalan syaitan mengganggu orang-orang yang berusaha berada di siratal mustaqim, dari jalan syahwat dan jalan subhat. Dan terkadang jalan subhat ini lebih bahaya. Jalan subhat ini lebih bahaya daripada jalan syahwat. Oleh sebab itu, para ulama salaf, sebagian di antara mereka mengatakan inna syaitana yushammul qulub. Sesungguhnya syaitan mencium hati-hati seseorang. Artinya apa? Mereka melihat kemana seseorang itu lebih condong. Ada yang lebih condong untuk berpegang teguh dengan agamanya, rajin beribadah, rajin untuk ilmu, rajin sholat berjamaah dan lain sebagainya, dilihat oleh syaitan. Maka ia akan berusaha mengeluarkan orang tersebut dari agamanya, dari keistiqomahannya. Dengan cara apa? Dari jalan subhat. Apa arti subhat? Samar-samar. Nah, ini lebih bahaya daripada syahwat. Sehingga orang tersebut semakin dia rajin, maka dia akan dibuat kadang bingung dan bimbang. Sehingga mulai menambah-nambah amalannya. Bahkan merasa amalannya kurang dan lain sebagainya. Kemudian dia tambahkan dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Ini jalan subhat. Orangnya rajin. Baik. Kemudian adapun orang-orang yang imannya lemah, maka syaitan akan mendatanginya dari jalan syahwat. Maka sehingga kedua-duanya keluar dari siratal mustaqim. Yang tadinya rajin, dia tetap rajin beribadah. Namun ibadahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan dijelaskan dan dituntun oleh Rasulullah. Ini kena subhat. Oleh karenanya dalam kita belajar, kita harus lihat kepada siapa kita mengambil ilmu. Menuntut ilmu, mendengar ceramah dan lain sebagainya tidak sembarang. Jangan sampai kita ambil slogan, ambil yang baik, buang yang buruk. Bukan begitu. Bukan begitu cara para ulama menuntut ilmu. Namun para ulama mengatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Maka lihat kepada siapa kalian mengambil ilmu. Kita harus menuntut ilmu kepada ulama-ulama yang sudah kredibilitasnya tinggi, dipercayai. Mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita tidak mempunyai kapasitas untuk mengetahui bahwa seorang itu baik atau tidak manhajnya, kecuali kita menanyakan orang yang selevel dengan mereka. Kalau ustadz ini dan ustadz itu kita tanyakan ustadz kita, apakah kita boleh tidak mengambil ilmu dari orang tersebut? Kalau levelnya ulama, kita tanyakan kepada para ulama. Sehingga kita tidak nanti terkena subhat. Terutama dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid. Dan yang paling banyak pertentangannya adalah dalam masalah al-asma was sifat. Hati-hati mendengarkan, mengambil ilmu dari orang-orang yang terkadang di situ ada subhatnya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya subhat lebih bahaya dan lebih disenangi oleh syaitan daripada syahwat. Kenapa? Kalau orang-orang yang terjerumus dalam syahwatnya, melakukan dosa, kemudian terjatuh pada hal-hal yang haram, biasanya dia tahu diri. Biasanya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Apa yang dia lakukan itu tidak baik. Contoh misalkan orang yang minum khamar. Coba tanyakan kepada orang yang minum tersebut, baik tidak apa yang dia lakukan? Apa jawabannya? Tidak baik. Saya tahu ini tidak baik dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita nasihatin, doakan saya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada saya agar saya bisa terlepas dari barang haram ini. Dia sendiri bilang barang haram. Orang yang mencuri dia tahu dirinya berbuat salah.
Orang yang berzina waliyadzubillah tahu dia bahwa itu adalah perbuatan haram. Sehingga dia berusaha bertaubat dan lain sebagainya. Adapun yang satu ini, orang-orang yang terkena syubhat susah. Sehingga disenangi oleh syaitan, susah untuk bertaubat. Karena dia meyakini ini adalah kebaikan. Karena dia meyakini ini adalah hal yang benar. Karena dia yakini ini adalah ibadah. Selaput dengan gangguan. Nah, ini salah satu alasannya. Padahal itu adalah bisa jadi dia terkena syubhat. Ada dalilnya kok ini? Iya, ada dalilnya. Namun terkadang dipahami dengan pemahaman sendiri. Coba kita rujuk lagi. Misalkan dari ayat Al-Quran, bukan kita pahami dengan diri kita sendiri atau dengan guru kita, namun kembali kepada perkataan para ulama, perkataan para sahabat dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, di dalam kita beragama harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat. Karena mereka lah orang-orang yang dijamin, yang ada legalitasnya langsung dari Nabi SAW, bahwa mereka adalah umat-umat terbaik. Khairun nasi qarni, sabda Nabi SAW. Orang yang terbaik adalah orang yang berada di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang datang setelah mereka siapa? Tabi'in. Karena mereka mengambil ilmu langsung dari para sahabat. Tsumma alladhina yalunahum tabi'in. Orang yang mengikuti tabi'in. Nah, ini orang-orang yang dapat langsung legalitas dari Nabi SAW bahwa mereka adalah umat terbaik. Baik, oleh karenanya kita perlu untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Di antara zikir pagi dan petang, Nabi SAW apabila berada di waktu pagi, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini kita usahakan baca setiap harinya di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Al-ilmu nafi'. Kenapa kita meminta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat? Yahtadi bihil insanu ila tariqil khair. Ini yang akan menunjukkan seseorang ke jalan kebaikan. Amal soleh dan yang lainnya. Dan syaitan menginginkan kita keluar dari khurujul abdi imma bifasadi amalihi atau bifasadi ilmihi. Namun syaitan menginginkan seorang hamba keluar dari jalan yang lurus ini baik dengan rusak ilmunya atau rusak amalannya. Ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rizki yang thayyib, kemudian amal yang diterima. Fa idza fasada al-ilmu yusbihu al-insanu dhallan. Apabila ilmunya rusak, ilmunya tidak benar, maka seseorang tersesat. Wa idza fasada al-amalu yusbihu al-insanu maghduban alaih. Apabila dia mempunyai ilmu namun amalannya rusak, maka seseorang akan dimurkai. Oleh karena itu di akhir surat Al-Fatihah kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala ingin agar kalian bertaubat, an yatuba alaikum, agar kalian bertaubat, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu alladhina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti syahwatnya ingin kalian condong kepada mereka. Oleh karenanya, salah satu di antara hal yang perlu kita perhatikan adalah ada orang-orang yang senantiasa mengikuti syahwatnya. Yuriduna min ghairihim an yamiluna ila syahawati mailan 'aziman mithla ma maluhum ilaih. Kemudian orang-orang yang melakukan dosa ini, sama orang-orang yang melakukan syubhat juga demikian. Dia tidak mau sendirian melakukan dosa tersebut.
Dia tidak mau sendirian melakukan syubhat dan syahwatnya, namun ia menginginkan orang lain juga mengikuti mereka. Bihaitsu la yabqa dzalika munhasiran fihim faqat. Dia tidak mau dia aja yang melakukan dosa. Dia menarik teman-temannya yang lain. Oleh karenanya, sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, waddad zaniyatu law zanat nisa'u jami'an. Para wanita-wanita penzina mengharapkan, menginginkan sekiranya semua wanita itu melakukan zina. Artinya apa? Orang-orang melakukan keburukan tidak mau sendirian. Mau orang lain, mau kita juga melakukan hal yang sama. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa waspada dari maksiat, dari dosa, kemudian masuk pada hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi surah al-mubarakah, dan surat yang sangat banyak keberkahannya ini, surat Al-Fatihah, menunjukkan kepada kita dengan izin Allah agar kita senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan tercela, dari perbuatan kotor. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan di antara rukun yang paling agung di antara rukun salat apa? Ada yang tahu apa rukun salat yang paling utama? Berapa rukun salat? 14. Apa yang paling utama? Mana di antara rukun yang paling utama? Semua rukun sama, Ustaz. Ada jawaban yang lain? Mana rukun salat yang paling utama? Ini surat yang sedang kita baca. Surat yang sedang kita berusaha dalami. Surat Al-Fatihah. Walaupun kita ruku, sujud, kalau tidak baca Al-Fatihah tidak sah salat kita. Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat orang-orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu para ulama memperselisihkan kalau ada seseorang sengaja mengulurkan waktunya ketika sudah ditegakkan salat berjamaah. Kemudian dia nunggu, biasanya santri ini. Biasanya santri. Oh, Ustadz itu bacaannya panjang ini. Sehingga dia lama-lamaan dirinya di kamar mandi dan lain sebagainya. Nanti tunggu imamnya ruku. Baru dia playing. Milu ruku. Sehingga luput dia dari bacaan imam, yaitu surat Al-Fatihah. Ada di antara para ulama yang mengatakan salatnya tidak sah. Kalau dia sengaja. Karena dia meninggalkan salah satu di antara rukun dari salat yang sangat agung, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi, "Qassamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi as-shalah. Di antara nama surat Al-Fatihah apa? As-shalah. Antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Maka ketika kita perhatikan bacaan surat Al-Fatihah di awal-awal itu adalah sanjungan pujian kepada siapa? Allah. Kemudian di akhirnya itu bagian dari kita, untuk kita. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dari ihdinas siratal mustaqim itu semua doa untuk siapa? Untuk kita, untuk kebaikan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah dengan as-shalah. Lakinna as-salata allati tanha 'anil fahsya'i wal munkar hiya tilka as-salatu allati yatadabbaru al-insanu fiha. Salat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, salat yang seseorang mentadaburi dan merenungi, meresapi makna bacaan-bacaan yang dia baca. Cukup sudah kita berusaha merenungi surat Al-Fatihah. Biiznillah kita bisa menjauhkan diri kita dari keji dan munkar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh mengatakan, apabila seorang mukmin membaca setiap harinya dengan tadabbur ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita baca? Lebih dari 17 kali. Kalau kita cukupkan hanya salat wajib saja 17 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kita tadabburi? Berapa kali kita renungi makna dari ihdinas siratal mustaqim? Ini adalah doa. Oleh karenanya salat itu adalah kita sedang berdoa. Cukup doa kita di dalam salat.
Maka setelah sholat itu istighfar dan zikir. Kapan doanya? Sudah tadi dalam sholat. Kandikman. Karena kita tidak tadaburi dan resapi maknai bacaan-bacaan dalam sholat kita. Dari surat Al-Fatihah itu doa yang sangat agung. Cukup sudah ihdinas siratal mustaqim, kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Namun kita kurang tadaburi. Sholat kita hanya kadang sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia, Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, jadikan sholat ini sebagai istirahat. Apa artinya roha? Istirahat. Artinya dinikmati. Ketika panas, terlalu panas, Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk menunda sholat agar bisa diresapi bacaan dari sholat tersebut. Oleh karenanya orang-orang yang mentadaburi siratal mustaqim, kemudian ada terbesit dalam hatinya ingin melakukan, memenuhi syahwatnya yang haram, maka dia akan berusaha menjauhkan diri dan berusaha menutup celah-celah yang membuat dia melakukan dosa tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang bersungguh dan berusaha menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, mereka pasti akan diberi bantuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan berikan petunjuk ke jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hendaknya kita senantiasa waspada, jangan sampai kita keluar dari jalan yang lurus ini. Jalan orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Oleh karenanya, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, dua jalan seseorang keluar dari siratal mustaqim, imma apa tadi? Syubhat dan syahwat. Syubhat jelas tadi. Kemudian maksiat, termasuk di antara syahwat adalah ada dua. Yang qasimu ila qismain. Kabair wa saghair. Dosa besar dan dosa kecil. Dan ini perlu untuk kita jelaskan lebih terperinci sehingga kita berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Nabi SAW di antaranya bersabda, ijtanibu sab'a mubiqat. Jauhkan diri kalian dari 7 hal yang bisa menyengsarakan seseorang, bisa mencelakakan seseorang. Kemudian ada juga dosa-dosa kecil yang itu bisa dihapus dengan amalan-amalan yang kita lakukan seperti sholat fardu berjamaah, sholat Jumat, puasa Ramadan dan lain sebagainya. Namun ingat, kecil maupun besar dosa yang kita lakukan tidak ada yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil maupun besar dari dosa seseorang semuanya ditulis. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan berusaha membaca dan menggalinya. Wallahu taala ala wa alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.